Bismillahirrahmanirrahim. Lahadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi ajma'in. Syai'in lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولجميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع أولياء الله مشارق الأرض ومغاربها خاصة Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jami' ahli Quran wa ahli fiqh wa ahli tasawuf wa ahli tafsir wa usulih wa furu'ih firman. Syai'un lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وجماعتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخاصة جميع قرية الجلموس مسلمين وفورين وفر الله لنا. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka nastaghfiruka lidhunubina wa nas'aluka rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita diberikan umur sehingga dapat berkumpul di dalam majelis yang mulia ini dengan tidak berkurang suatu apapun. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita dipertemukan kembali dalam majelis yang senantiasa Allah limpahkan keberkahan dan majelis yang senantiasa mengingatkan kita semua terhadap hal-hal yang mengacu kepada kebaikan, dan kita senantiasa didorong oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita untuk sama-sama kita mendulang pahala dari Allah melalui majelis ini. Dan ketika kita sudah meniatkan untuk menuntut ilmu, maka jika kita laksanakan, pahalanya akan menjadi 10 kali lipat, menjadi 70 kali lipat,
menjadi 700 kali lipat sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Tapi jika ada yang meniatkan dan belum sempat hadir dalam majelis ini, tetap mendapatkan pahala niatnya. Maka kita bersyukur kepada Allah yang mana kita diberikan kesehatan dan juga umur panjang untuk senantiasa bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak hanya di tempat ini, namun khususnya kita berdoa agar tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya Masjid Istiqomah, sehingga kita berada di dalam keistiqomahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nampaknya hari ini kita akan membahas satu permasalahan tentang satu bagian dari tubuh kita yang mana sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang bagaimana menjaga lisan. Sudah pada tahu ya Ibu ya, kabar-kabar yang beredar tentang bagaimana keterpelesetannya seseorang ketika lisannya tidak dijaga dengan baik, di mana di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas menyebutkan bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian suka mengolok-olok suatu kaum. Asa ayyakunu khairan minhum. Jangan kalian suka mengolok-olok suatu kaum terhadap kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu khairan minhum, lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan juga jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Maka di dalam ayat ini adalah yang akan kita bahas secara mendalam agar menjadi wasiat amal kita dalam mempraktekkan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin, menjaga terhadap apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin, dan melaksanakan apa yang diperintahkan bagi seorang mukmin. Permasalahan yang kita hadapi saat ini, siapapun ibu-ibu, mau anak-anak, mau bapak-bapak, remaja, dewasa, kalau sudah berkaitan dengan lisan, jika sudah berkaitan dengan mulut atau lisan, semuanya bisa berpotensi
untuk tergelincir. Semuanya punya potensi untuk jatuh karena tidak menjaga lisannya tersebut. Anak-anak bisa jadi dari kecil sudah terbiasa berbicara kotor. Karena apa? Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Anak-anak remaja biasanya yang sedang ingin mencoba-coba dengan kalimat-kalimat yang sudah dihafalnya, baik itu candaan maupun senda gurau. Maka banyak kasus pembulian disebabkan karena lisan. Kemudian yang dewasa, baik yang pendidikannya tinggi maupun yang kurang tinggi, juga ada potensi tergelincirnya dari lisannya tersebut. Kalau yang berpendidikan bisa jadi, kalau tidak menjaga lisannya, berbicara dusta, berbohong, atau mengolok-olok orang yang lebih rendah daripada dia. Maka siapapun kita, laki-laki maupun perempuan, jika tidak menjaga satu bagian tubuh ini, maka bisa jadi disungkurkan wajah kita pertama kali di api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Suatu ketika ada sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi tentang satu amalan yang cukuplah ditanyakan kepada Nabi, atau satu amalan yang bisa mencakup semuanya. Ketika dihadirkan dengan satu amalan, ini terasa berat karena mencakup pengamalan dari rukun Islam. Selanjutnya Nabi memberikan satu alternatif, memberikan satu pilihan yang lebih ringan. Mau nggak saya berikan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan? Kalau cara gampangnya, ibu-ibu, mau nggak ini minyak yang harganya 100.000? Mau nggak kira-kira? Waduh, mikir-mikir dulu. Aduh, gila. Tapi harus melakukan, boleh gratis, tapi harus melakukan banyak hal. Waduh, ribet teuing ya. Oke, yang lebih ringan. Logikanya seperti itu. Ditampilkanlah, diberitahukanlah sahabat Mu'adz ini tentang abwabul khair. Ya sudah, mau nggak aku beritahu tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan? Kata Nabi, as-shaumu junnatun, puasa itu perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara. Wa salatul rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Waduh, masih juga agak berat. Karena amalan berikutnya itu apa? Puasa, sedekah, sholat malam. Ya Allah, kira-kira ada yang lebih ringan atau tidak? Nah, ini naluri manusia, nyari yang paling ringan tapi pahalanya paling nggak apa-apa. Boleh tidak, Bu? Boleh. Nyari yang diskonnya paling banyak,
tapi jumlahnya besar. Nyali paling murah tapi banyak. Boleh tidak? Boleh saja. Kemudian Nabi melihat kegundahan itu, diberikannya lagi satu alternatif. Ya sudah, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Oke, kalau gitu mau nggak aku beritahu tentang semua diskon itu jadi satu, diskon 100%, cuma bayar sekali, all you can eat, all you can bring, semua bisa kamu bawa, satu saja amalannya, semua bisa kamu bawa. Kata Nabi, fa akhadha bilisanihi, kemudian Nabi menunjuk lisannya seraya berkata, kuffa alaika hadza, jaga ini. Ya Allah, sesimpel itu. Tapi kira-kira simpel tidak? Simpel tidak? Aduh, lidah ini tidak punya tulang, tapi bisa tajam, lebih tajam dari silet. Lidah ini tidak mampu bergerak cepat, tapi lidah ini bisa bersilat. Lidah ini tidak mampu berjalan sendiri, tapi dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Maka kata Nabi, kuffa alaika hadza, jaga olehmu ini, lidahmu maksudnya. Sahabat Mu'adz agak penasaran, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bihi. Loh, ya Rasul, apa iya kita itu akan disiksa gara-gara apa yang kita ucapkan? Marah Nabi, bukan marah kepada sahabat Mu'adznya, tapi marah jika efek dari perkataannya tersebut membuat kaum muslimin disungkurkan ke dalam api neraka. Kata Nabi, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Kalau di dalam terjemahannya biasanya ditulis hanya celakalah kamu ya Mu'adz. Tapi kalau secara letterlek, secara kata, semoga ibumu kehilangan kamu. Ini kan satu ungkapan yang akan membuat orang lain tercengang. Maka ketika itu Nabi memperjelas apa yang akan terjadi jika seseorang tidak menjaga lisannya. Kemudian Nabi menjelaskan tentang efeknya jika tidak menjaga lisan. Bahwasanya begitu banyak manusia yang disungkurkan wajahnya terlebih dahulu, au qila ala manakhirihim, atau dikatakan dalam riwayat yang lain lehernya terlebih dahulu, illa hasaidu alsinatihim, karena buah dari perkataannya, buah dari lisannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim au qila ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nah, maka kita tidak mau disungkurkan, terjerembab saja ibu-ibu sekalian. Misalkan jalan jatuh, mukanya dulu bagaimana Bu kira-kira? Ya Allah,
terpeleset, tangannya dulu saja nggak mau kita, atau kaki dulu sakit sekali, atau badan dulu pegel-pegel, atau bahkan bisa patah atau kesleo atau memar. Ini disungkurkan mukanya terlebih dahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perintah Nabi, kufa 'alaika hadza, jaga olehmu ini. Nah, kalau ada di dalam MTQ biasanya musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah hifdzil Quran, ada kolom penilaian sabqul lisan. Sabqul lisan itu adalah mendahuluinya lisan dari pikiran kita. Kalau cara gampangnya apa, Bu? Keceplosan. Keceplosan ini barangkali tidak sengaja, tapi yang namanya perkataan yang dibubuhi sesuatu yang buruk, atau perkataan yang berlebihan yang nanti jatuhnya adalah memperolok-olok orang, mau sengaja atau tidak sengaja tetaplah menyakitkan. Perkataan yang sudah terlontar itu ibarat panah yang ketika dilepaskan tidak bisa ditarik lagi. Bagaimana cara menarik laginya? Faman lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ada sekarang ini viral pendakwah mengucapkan satu perkataan yang tidak semestinya dikatakan. Barangkali kalau berbicara dengan kawan sendiri dalam, bukan dalam majelis, bukan di tempat umum, dengan panggilan yang biasalah antar kawan, itu barangkali biasa. Tapi ketika sudah dalam majelis, harus menata perkataan, tidak boleh mengeluarkan kecuali kata-kata yang baik. Inilah akan terjadi sabqul lisan yang ditunggangi oleh syaitan. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwasanya mengeluarkan api yang akan menyakiti orang lain yang mendengarnya, atau ketika siapa yang bukan dituju terkena perkataan itu sama sakit. Coba bayangkan yang viral itu, yang diecek atau yang diceletukin itu apa? Tukang es teh. Subhanallah. Andai kata bakul es teh itu saudara kita yang sedang berjuang mencari nafkah yang halal, subhanallah, ya, maka setelah itu ada bantuan datang. Anaknya dijamin dengan beasiswa sampai kuliah. Ada bantuan datang 50 juta, 60 juta, umroh. Barangkali makan gratis selama 10 tahun. Mau, Bu? Diece dulu tapi. Ya Allah, ini kuasa Allah. Kuasa Allah.
Nah sekarang jangan sampai POV, ini bahasa sekarang Bu, point of view, titik penglihatan kita jangan sampai di situ, jangan sampai umroh ayo nama tos jadi orang kaya ayo nama didatangi orang dari mana-mana, tiap datang 10 juta difoto gitu, bantuan semua. Jangan di situ. Maka coba kita renungi, kul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu dulu. Coba saya jelaskan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma, ya Allah, malikal mulk, pemilik dari kerajaan, kekuasaan tertinggi, tu'til mulka man tasha, memberikan kuasa kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, mencabut kuasa dari siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha, memuliakan, memberikan izzah, kemuliaan, harga diri kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Biyadikal khair, ya Allah, di genggamanmu lah pusat dari seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Coba bayangkan, yang disebut apa dulu tadi Ibu? Dimuliakan dulu, diberikan kekuasaan dulu, atau dihinakan dulu, atau dicabut dulu? Diberikan dulu, diberikan kekuasaan dulu, dimuliakan terlebih dahulu. Maka bisa jadi kejadian itu memang Allah inginkan, Allah memuliakan dulu si bapak penjual es itu. Itu intinya. Harus ke situ dulu. Kalau kita menggunakan sudut pandang Al-Quran, barulah ada pasangannya. Kalau Allah berikan kemuliaan, Allah cabut dari yang lainnya. Nah, dari siapa? Dicabut dari siapa? Ya Allah, dari orang yang selama ini dimuliakan oleh orang lain itu. Ya Allah, ini skenario Allah, kuasa Allah. Bukan umrohnya dulu, Bu. Bukan itunya dulu. Baru setelah itu, biyadikal khair, segala macam kebaikan yang kita lihat, yang kita rasakan, ini asalnya dari Allah. Mau diumrohkan kayak mau dihajikan tahun depan, atau mau dikasih mobil saat itu juga, ini Allah paksa semuanya datang. Allah paksa semuanya, tersentuh hatinya. Coba dibayangkan ibu-ibu sekalian, andai kata ketika majelis itu andai kata ketika majelis itu sang mubaligh tidak mengeluarkan kata-kata itu, ada nggak umrohnya? Nyesel nggak kira-kira? Aing mah terjadi umroh, terjadi nanti semuanya pengen dieceh gitu, biar kelihatan gitu. Allahu Rabbi, ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah datangkan rizki dari manapun, Allah datangkan kebaikan dari manapun, walaupun asalnya dari pemantiknya ini kata-kata kotor. GOBLOK. Ya Allah ya Rabbi. Kalau misalkan diringankan, enggak, tidak sempurna, misalkan BLOK saja, ngomong BLOK saja, atau BLEK, blog atau blog, misal, itu nggak jadi tuh. Tapi karena itu Allah turunkan kuasanya, lidahnya tersilap. Karena berarti gimana Bu? Nah biasa gitu. Keluar dari alam bawah sadarnya, karena setiap hari barangkali ngomongnya begitu. Ini tercermin dari dalam hatinya. Orang yang sudah terbiasa berbicara kotor, keceplosannya ya kok kotor. Responsifnya atau refleksnya itu kotor. Jatuh, copot. Kalau kita bagaimana Bu? Jatuh, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, Subhanallah, la ilaha illallah. Semuanya pokoknya asal bisa nyebut dan nyebut nama Allah. Kalau biasa copot, berarti kebiasaan berbicaranya ya begitu. Mencerminkan kondisi hati, mencerminkan negatifnya, apa yang tersirat dari hatinya, atau top mind, istilahnya pikiran awal. Seperti sekarang ibu-ibu, kalau di pikiran awalnya ini kepikiran masakan, wah, ya, mesti melihat yang merah ini, ngelihat sambel, kepikiran sambel, kepikiran sambel itu, atau melihat ini, melihat rompi saya, gening kayak terasi itu, gitu. Iya. Semuanya akan tercermin melalui mulutnya. Apa yang selalu dikatakan, apa yang selalu dipikirkan, ini kapan saja bisa keluar. Na'udzubillah min dzalik, ketika kita sedang berbicara yang harusnya ada manfaat di situ, tapi ternyata malah dicabut izzah atau dihinakan seseorang dengan ucapan tersebut. Benar saja, ternyata di dalam majelis yang sama ada juga yang apa? Yang salaman. Wah, ini harus dicuci 7 kali. La ilaha illallah. Ternyata memang ini sudah wayahna, sudah waktunya. Jika seseorang tidak bisa menjaga ucapan kuffa alaika hadzani, maka tadi di surah Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Apa itu artinya? Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Jangan saling memanggil dengan gelar yang buruk.
Ah. Orangnya tinggi dipanggil si tinggi, si jangkung. Misal, orangnya pendek dibilang si pendek. Orangnya berisi dibilang si endut. Orangnya kurus dibilang si ceking. Orangnya hitam dipanggil, ada lagi sekarang itu, dipanggil si maghrib. Ya Allah, saya pernah merasakan itu. Kurus, hitam, ya dipanggilnya seperti itu. Subhanallah. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah terpancing, tidak pernah terpancing untuk sekedar membalas, insya Allah tidak pernah. Karena saya tidak pernah mendengar orang tua saya satu kata pun mengeluarkan kata-kata kotor. Wallahil azim, tidak pernah mendengar. Pokoknya merendahkan, mengumpat atau seperti apa, tidak pernah mendengar sepatah kata pun. Candaan sama sekali nggak pernah. Nah, maka bagaimana prinsip kita menjaga lisan itu? Kita harus punya prinsip, kita harus sekuat tenaga menjaga ini daging kecil ini yang bisa kita meraih kebahagiaan. Karena dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang maknanya 3 perkara dapat membawa kebahagiaan. 1, berkata benar. Berkata benar ini adalah berkata yang sesuai dengan hati, antara hati dan lisan itu sinkron, atau menyampaikan segala sesuatu yang ada dalam kategori hak kebenaran, tidak menutupinya dengan sesuatu yang batil. 1, berkata yang benar. 2, menjaga lisan. Kira-kira ketika menjaga lisan kita ini bisa bahagia tidak? Kalau yang pedagang es itu nimpalin bales, kira-kira dapat atau tidak itu kebaikannya itu? Tidak akan. Hanya ditahan seperti itu. Di tengah ibu-ibu semua. Kalau ini majelisnya di Tamcil, ada yang jualan nggak? Di tengah jamaah. Coba kalau wah, gelut kan? Maka menjaga lisan itu adalah sebab dari bahagia. Yang ketiga, berbuat baik. Tidak ada di dunia ini orang yang berbuat baik secara fitrahnya diperlakukan dengan tidak baik. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Apalagi kalau bukan kebaikan sebagai balasan terhadap kebaikan. Maka tuh 3 perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan. 1,
berkata yang benar, 2 menjaga lisan, yang ketiga berbuat baik. Dari sini kita bisa menjaga prinsip-prinsip kita dalam menjaga lisan. Kita harus punya prinsip. Kita harus punya sesuatu yang kita jaga mati-matian. Tidak boleh dilanggar. 1, berkata benar dan jujur. Ketika kita menjaga berkata yang benar dan jujur, ini prinsip kita sebagai seorang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jujur. Maka diberi gelar apa? Al-Amin. Tidak pernah berkata kecuali yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan. Ada pernah Nabi berkata tidak sesuai dengan realita. Tapi tidak sesuai dengan realita ini maksudnya adalah apa yang difikirkan orang yang diajaknya bicara. Nabi ditanya oleh ibu-ibu, apakah saya bisa masuk surga? Oleh nenek-nenek, apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi, oh nggak ada di surga nenek-nenek. Coba, seketika menangis, ya Allah. Nabi seolah berkata tidak sesuai dengan realita. Tapi memang bukan realita yang difikirkan, karena sejatinya faktanya yang nenek-nenek pun jadi muda kembali di surga. Wah, bahagia, ya Allah, senang sekali setelah itu. Yang kedua, tidak berbohong atau dusta. Sekali seseorang berbohong akan memicu atau terpancing dengan kebohongan yang selanjutnya. Maka jangan sampai kita membiasakan diri kita dengan berbohong. Entah itu membohongi diri sendiri atau membohongi orang lain. Yang ketiga, tidak menggunjing, tidak memfitnah. Kebiasaan seseorang yang menggunjing, kebiasaan seseorang yang memfitnah, dia tidak akan mati kecuali akan merasakan digunjing dan difitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita memegang prinsip tidak akan menggunjing orang lain, tidak akan menghina orang lain, tidak akan berdusta kepada orang lain, sekuat tenaga, apapun kendalanya, apapun tantangannya, maka ini kita sudah memegang prinsip seorang mukmin. Kemudian yang keempat, tidak bicara kasar atau menyakitkan. Kadangkala kita kalau tidak memikirkan apa yang kita katakan, panas apa yang kita ucapkan, maka di situ ada penyakit ain, penyakit bola panas atau hawa panas yang dilemparkan kepada orang yang mendengar atau kepada siapapun yang ditujukan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini lemparannya kadang lebih mengerikan daripada penyakit apapun yang terlihat.
Karena bisa jadi seseorang itu sakit, entah tidak tahu dari mana sebabnya. Yang menyebabkan sakit itu ternyata sihir yang disematkan dari buah perkataannya tersebut. Kata-kata kotor yang diulang-ulang terus sehingga seolah-olah seperti sihir. Ini yang diajarkan oleh Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir yang paling kuno, yaitu memisahkan antara suami dan istri. Ini bisa dari perkataan. Yang kelima, menjaga rahasia atau privasi. Seorang mukmin ketika mengetahui aib dari mukmin yang lainnya haruslah ditutup rapat-rapat, serapat-rapatnya. Biasanya kita gimana, Bu? Ini saya bilang ini, tapi rahasia ya. Ternyata setiap bilang ke siapa aja, tapi rahasia ya. Ini saya cuma bilang sama sampean ini. Rahasia ya. Rahasia. Ketika tahu semua, rahasia umum dong. Ketika kita melihat satu aib saudara kita, tutup rapat-rapat. Tuliskan dan bakar kalau perlu. Sehingga kita tidak berurusan dengan aib tersebut. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Kita banyak aib tidak, Bu? Pasti. Mau sesuci apapun, dianggap suci. Karena dianggap suci karena fisiknya, atau karena ilmunya, atau karena keturunannya. Tidak akan pernah terhindar dari yang namanya aib. Tidak akan pernah terhindar dari yang namanya dosa. Maka kita ini umatnya Nabi. Yang maksum hanya satu, hanya Nabi saja. Setelahnya tidak ada satu manusia pun yang maksum atau terhindar dari dosa. Luput dari aib moal tidak bakal ada. Mau diprotek apapun, jangan keluar rumah, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, tetap potensi aib atau potensi dosa, potensi keburukan bisa menghinggapi orang tersebut. Kemudian yang keenam, prinsip dari menjaga lisan, dan ini merupakan prinsip yang harus kita pegang untuk kebahagiaan, adalah berbicara sopan. Setiap kita menginginkan orang lain berbicara sopan kepada kita. Gimana caranya? Mulailah dulu dari diri kita. Kita berbicara sopan kepada orang lain, pastilah orang lain itu akan berbicara sopan kepada kita. Tapi kalau kita memulai saja dengan wah, bisa perang. Kita mulainya dengan geber, wah,
nyapanya dengan wah, itu sampai 7 turunan bisa jadi. Kita nyapanya pakai klakson yang kenceng, wah itu bisa turun temurun. Tapi ketika kita berbicara dengan sopan, dengan lemah lembut, maka bisa jadi orang lain yang mendengar dan yang merespon kita lebih sopan dan bisa lebih berbuat baik daripada yang kita lakukan. Kita berbuat baik sekali, ternyata dibalas terus-terusan. Ya Allah, dibalas dengan kebaikan yang terus-terusan. Masya Allah. Terjadi tidak ini? Terjadi, banyak terjadi. Nah, setelah kita menjaga lisan tersebut, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya, 1, bisa meningkatkan kepercayaan kita di mata masyarakat. Reputasi kita terjaga, nama kita terjaga. Kalau dalam silsilah hadis, orang ketika sudah ngomong nggak benar sekali, ini tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Oh, sebegitu ketatnya. Apalagi kalau kita ada dalam reputasi di masyarakat berkata yang tidak baik. Sampai nanti berkata tidak baik terus, padahal cuma sekali, tapi diungkitnya terus, diungkit terus. Disitulah ada kesempatan kita bertaubat, minta maaf. Kadang minta maaf juga, sulit sekali mengembalikan reputasinya, mengembalikan nama baiknya, karena tos kadung, sudah kadung jelek. Itu manfaatnya, kita dapat kepercayaan masyarakat dan dapat reputasi yang bagus. Yang kedua, mencegah konflik dan perselisihan. Banyak di antara konflik-konflik yang terjadi di antara masyarakat, baik individu maupun kelompok, terjadi karena konflik lisan yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa diatur. Ketika kita tidak menjaga lisan kita, dimanapun kita berpijak itu bisa terjadi konflik, baik kecil maupun besar. Sampai sekarang perang antara Ukraina dan Rusia itu terus. Karena apa? Ya, konflik, adu kuasa. Bisa menghilangkan banyak nyawa, bisa menghabiskan banyak tenaga, bisa menghabiskan banyak sekali bahan-bahan kebutuhan yang harusnya kita konsumsi atau prioritas bagi kita semua. Hak-hak kita dalam hidup tercederai. Kita tidak bisa lewat sana lewat sini karena omongan, di blok jalan sini nggak boleh lewat sini. Karena omongan di blok jalan sana nggak boleh lewat sana. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari bahaya lisan tersebut. Yang ketiga, membangun hubungan harmonis. Terbangun hubungan yang harmonis kalau lisan kita ini dijaga. Manfaatnya seperti itu. Dengan hanya berkabar, dengan hanya kita basa-basi, ya. Gimana kabarnya? Mampir dulu. Ayo makan dulu, sarapan dulu. Oh iya. Kalau di Mesir itu kita selonong misalkan, atau orang yang duduk
sedang makan, terus ada yang lewat, tuh nyapa, assalamualaikum, salam, langsung bilang, mafis fadal, nggak ada nih, dipersilahkan. Bahasa-bahasinya luar biasa. Kalau di Arab itu, di Mesir, terutama di Mesir. Ini pun ada tradisi kita. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Mau kemana? Mau ke depan. Ya, ke depan. Tapi itu penting untuk ditanyakan. Badai ke mana? Kapayun. Ya. Yang nggak akan kita di Payun teh di mana? Ada di Payun itu Kuningan. Di Payun Cirebon, Payun Tasik, Payun Ciamis. Nah, di masjid mau ngapain di masjid? Enggak akan. Setelah itu ngapain? Enggak akan. Tapi sekedar menanyakan seperti itu bahagia kita. Ya. Sampai pernah saya jalan dengan kawan saya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, saya ditanya sama kawan saya, kenal apa? Enggak. Itu bagian dari kebiasaan di rumah. Di sepanjang jalan itu, setiap orang yang ada di depan rumahnya saya sapa, Pak De, Bude, ya kalau di Jawa, Pak De, monggo Pak De, monggo Bude, Mas, Mbak. Kalau di sini, punten, Wah, Mang, Bu Haji, Pak Haji. Sekedar seperti itu saja mencegah konflik. Ya Allah. Ini kebiasaan kita yang luar biasa, membudaya. Budaya ketimuran ini luar biasa sekali. Siapa saja disapa, siapa saja diperlakukan baik. Walaupun kadang ada saja yang timbal baliknya kurang baik. Orang-orang barat, orang-orang luar negeri, kalau datang ke Indonesia, Indonesia nggak kenal, ya, senyum. Nggak ada Bu, di Perancis nggak ada. Jalan ada biasa. Lain urusan orang gitu, bukan urusan saya. Karena di sana ketika ngebantu bisa jadi dia yang tersangkanya. Saking ya sistem yang mereka bangun, ya bukan sistem orang Islam. Kalau kita pertama kali, hadis yang pertama kali dikeluarkan oleh Nabi di Madinah ketika hijrah, apa? 4 hal Bu. Perintahnya 4 hal. Pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Ya Allah, di sini nggak kenal. Waalaikum. Siapa tadi? Aduh, lupa, nggak kenal. Yang penting pakai peci, Pak Haji. Pakai kerudung, bawa tas dari majelis taklim, Bu Haji. Saya belum haji. Enggak apa-apa, tahun depan haji. Ya Rob. Itu afsus salam, wasilul arham, jalin silaturahim. Nah, bukan silaturahmi, tapi silaturahim. Kalau silaturahmi penyakit rahim, tong salah itu. Silaturahmi penyakit rahim. Kalau silaturahim keterkaitan apa? Rahmat, cinta, kasih sayang.
Nah, maka silat yang benar silatu rahim. Wasilul arham wa at'imut ta'am. Beri makan. Ya Allah. Kita saling ngasih makan. Apa yang penting makan. Ya, makan nggak makan asal kumpul mesti makan. Apa acara apa saja makan. Nah, ini perintah Nabi. Nah, yang keempat ini, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan sholatlah malam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan lempeng. Nah, bahasa gampangnya dengan selamat. Ya, kita semua pasti menginginkan keadaan seperti ini. Nah, itu bisa membangun. Yang ketiga tadi, bisa membangun hubungan yang harmonis. Yang keempat, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gambaran tadi biyadikal khair, apa saja. Saya, ibu-ibu sekalian, pernah menyampaikan niat baik saja. Ini saya hanya menyampaikan niat baik saya, langsung disambut dengan niat baik yang lainnya 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Nggak bohong saya. Ya Allah. Sekali saya niat ingin ini untuk umat. Langsung sama orang yang saya ajak bicara ini, saya wakafkan. Masya Allah. Apa yang saya bisa untuk niat Anda, ya Allah ya Rabbi. Pahala dari Allah di dunia maupun di akhirat. Pahala dari Allah pastilah kita rasakan di akhirat nanti. Ridho Allah bisa kita rasakan di dunia. Kalau Allah ridho, wah sudah. Barangkali kita lagi mikirin, ya Allah umroh, ya Allah, ya Allah umroh, ya Allah. Ketemu siapa? Ayo kita berangkat umroh. Mesti ada saja cerita seperti itu. Mesti ada saja. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Jika azam, tekad itu sudah jelas, jalan itu terbuka lebar. Silakan ibu-ibu semua meniatkan apa yang ingin diraih. Silakan apa saja yang berupa kebaikan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran kita dan kontrol terhadap diri kita. Maka menjaga lisan ini bermanfaat bagi kita agar kita tidak kebablasan, tidak berlebihan. Nah, barangkali yang terjadi sekarang viral ini memang sudah berlebihan dan diingatkan oleh Allah dengan cara yang seperti ini, maka wajiblah yang bersangkutan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menarik semua kata-katanya kepada siapapun yang pernah dikatakan, oh ini ternyata rekam jejaknya banyak sekali sama yang perempuan sama laki-laki, sama jamaahnya, sama pedagang, sama yang lain. Ini pernah. Maka faman lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Zalim itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan Allah sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Dan senantiasa kita menjaga diri kita dari kesilapan lisan kita, dan kita
senantiasa menutup segala sesuatu yang sudah kita ucapkan dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Nakhtatim bihamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.